Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir untuk melaksanakan BKP ini. Sebelumnya, apa kabar dari kawan-kawan semua? Baik. Apakah teman-teman semua sudah makan? Belum. Bagi teman-teman yang belum makan, apakah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini? Siap. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuki bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Apakah ada teman-teman yang ingin memimpin doa? Kepada teman dipersilakan. Baik, di sini sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada kawan. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu tujuan teman-teman dikumpulkan di sini? Tidak. Adapun tujuan teman-teman dikumpulkan di sini yaitu untuk melaksanakan bimbingan kelompok di sini. Baik, apakah di sini ada teman-teman yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Baiklah, sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk berkelompok yang dimana Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, yang mana itu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, yang mana kelompok itu terdiri dari 5 sampai 10 orang, yang dalamnya itu membahas topik-topik terhangat, yang mana topik itu terdiri dari 2 topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu adalah topik yang berasal dari PK, sedangkan topik bebas itu adalah topik yang berasal dari anggota kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari BKP, yaitu tujuannya itu untuk bisa melatih public speaking, untuk melatih kepercayaan diri, untuk melatih untuk saling menghormati pendapat orang lain dan menambah wawasan. Di sini juga terdapat azas, yaitu yang pertama yaitu azas kesukarelaan, di mana kita di sini tuh harus sukarela untuk mengeluarkan pendapat tanpa adanya paksaan. Kedua yaitu azas kerahasiaan, di mana azas kerahasiaan itu adalah azas yang paling penting, karena ketika kawan-kawan mengeluarkan pendapat di sini atau masalah pribadinya tidak akan dibeberkan ke yang lain. Masalahnya habis di bimbingan kelompok ini saja. Yang selanjutnya itu azas kenormatifan, di mana dalam BKP ini kita itu harus sopan dan santun, tidak melenceng dari norma-norma yang berlaku. Yang selanjutnya itu azas keaktifan, di mana teman-teman di sini itu dituntut untuk aktif berpendapat. Baiklah, saya akan menjelaskan azas dari BKP, yaitu yang pertama yaitu azas kerahasiaan, di mana pendapat teman-teman atau masalah teman-teman di sini tidak akan dibeberkan ke orang lain. Yang kedua itu azas kesukarelaan, di mana teman-teman di sini itu harus sukarela tanpa adanya paksaan untuk mengeluarkan pendapat. Dan selanjutnya itu azas keterbukaan, di mana teman-teman ini dituntut terbuka tentang masalah atau pendapat dari teman-teman semua. Yang keempat itu azas kenormatifan, di mana azas ini azas kenormatifan, di mana teman-teman itu harus dalam menyampaikan pendapat itu tidak melenceng dari norma-norma yang berlaku dan harus sopan dan santun. Sebelumnya alangkah baiknya kita perkenalan dulu, karena di sini kita belum ada yang kenal. Yang dimulai dari saya itu, perkenalkan, nama saya Dila Wahyu Fianti, biasa dipanggil Dila. Saya di sini adalah sebagai pemimpin kelompok. Yang selanjutnya perkenalkan di sebelah kanan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Devinda Arjani, biasa dipanggil Devi. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Ferdi. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Elsa Sudiani, biasa dipanggil Elsa. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Fatih Winanta, biasa dipanggil Fatiri. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Dia, biasa dipanggil Ayu. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Dita, biasa dipanggil Ayu. Selanjutnya.
Baik, perkenalkan nama saya Adi Sumatami, biasa dipanggil. Perkenalan tadi, apakah masih ada teman-teman yang belum saling mengenal? Masih. Baik, di sini karena kita masih ada yang belum saling mengenal, langkah baiknya kita melakukan tipu konsentrasi. Apakah ada teman-teman yang bisa memimpin tipu konsentrasi? Kepada Dinil dipersilahkan. Baik, BK, di sini saya akan melakukan tipu konsentrasi. Apakah teman-teman tahu tipu konsentrasi itu apa? Belum. Di sini saya akan melakukan tipu konsentrasi yang dimulai dari saya. 1, 2, 3. Konsentrasi, ayo konsentrasi, dimulai. Saya Dinil. Saya Ayu. Saya Fadri. Saya Elsa. Saya Ferdi. Saya Devi. Saya Dila. Saya Dwi. Konsentrasi diakhiri. Baik, terima kasih Dinil. Sebelum kita masuk ke topik kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman bersedia untuk mengikuti dengan baik bimbingan kelompok pada hari ini? Sedia. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Adapun topik yang kita bahas pada bimbingan kelompok kali ini yaitu topik tugas, yang mana itu dari saya sendiri, itu pengaruh gadget bagi remaja. Apakah teman-teman tahu apa itu pengaruh dari gadget? Kan topik kita itu tentang pengaruh gadget. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu gadget? Tidak tahu. Pak. Baik, di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari gadget? Enggak tahu. Bagi yang tahu, tolong coba jelaskan apa itu gadget. Kepada Devi dipersilakan. Baik, gadget itu adalah sebuah perangkat elektronik yang mempunyai fungsi khusus dan itu diperlukan bagi setiap orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Devi. Apakah ada dari teman-teman lain? Izin PK. Baik, kepada Elsa dipersilakan. Di sini saya sebutkan pengertian dari gadget yaitu adalah barang elektronik yang canggih yang digunakan untuk alat komunikasi, baik ya dari anak kecil maupun dari anak dewasa. Terima kasih kepada Elsa. Dari teman-teman lain ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Baik, jika tidak ada, dapat saya simpulkan gadget itu adalah alat komunikasi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, yaitu bisa berkomunikasi dengan cara jarak jauh. Dari pengertian tadi, bagi teman-teman ada nggak sih gitu manfaat dari gadget itu dalam kehidupan teman-teman semua? Baik, kepada Devi dipersilakan. Manfaat gadget bagi kehidupan kita itu sangat penting ya. Khususnya membantu kita mempermudah mencari sebuah informasi, berita-berita terkini yang terjadi pada dunia entertainment, dunia pekerjaan maupun dunia lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Devi. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin berpendapat, kepada Sukma dipersilakan. Manfaat dari gadget itu sendiri, yang pertama media untuk belajar, yang kedua media komunikasi, yang selanjutnya sumber informasi berita. Sekian dari saya, Pak. Baik, terima kasih kepada Sukma. Kepada Dinil dipersilakan. Baik, terima kasih PK. Menurut saya manfaat gadget itu untuk diri kita sendiri saja, kita bisa mendengarkan musik, untuk berfoto dan mencari lokasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman lain yang ingin berpendapat, kepada Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada mereka. Pendapat saya tidak jauh berbeda dengan teman-teman tadi, seperti untuk mencari informasi, mempermudah berkomunikasi, dan untuk seperti yang tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk mempermudah berkomunikasi, maksudnya
bisa berkomunikasi dengan orang yang lebih tahu. Baik, terima kasih Ayu kepada teman-teman lagi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah sukarela mengeluarkan pendapatnya. Dan dapat saya simpulkan ada tuh manfaat dari gadget itu untuk bisa berkomunikasi dengan orang jarak jauh, untuk diri sendiri itu untuk sebagai media belajar, untuk berfoto, untuk mendengarkan musik dan lain sebagainya. Kan teman-teman tadi kan udah mengeluarkan pendapatnya tentang apa itu manfaat dari gadget. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah dari manfaat yang tadi itu, apakah memang benar-benar itu manfaat gadget bagi teman-teman atau melenceng dari manfaat tersebut? Kan tadi teman-teman sudah menyebutkan apa itu dari manfaat gadget. Apakah manfaat yang teman-teman katakan itu emang itu yang teman-teman lakukan pada gadget teman-teman tersebut atau melenceng dari itu semua? Baik, kepada Ferdi dipersilakan. Pada saat sekarang ini, misalnya seperti yang kita bahas pada hari ini kan gadget, masalah gadget atau HP lah kan. Sekarang ini banyak mahasiswa atau anak-anak yang lain yang menggunakan gadget ini bukan lagi sebagai media pembelajaran, tapi digunakan sebagai untuk hal-hal yang lainnya, seperti bermain game yang itu game yang viral-viral yang sekarang ini dan segala macam. Banyak. Baik, terima kasih Ferdi. Kepada Fajri dipersilakan. Tapi contohnya kita sedang bermain game dengan menggunakan gadget. Jika kita itu menggunakan game itu secara teratur, tahu jam, itu akan berdampak positif pada diri kita. Iya kan? Jadi kayak gitu PK. Ini apa? Baik, kepada Fajri saya persilakan. Baik, terima kasih PK. Banyak yang menggunakan gadget itu bisa berdampak negatif. Contohnya bermain game berlarut-larutan atau terlalu lama. Tetapi game itu juga bisa menjadi positif dikala itu adalah penghibur ketika sedang bosan. Baik, terima kasih Fajri. Kepada teman-teman lain yang ingin berpendapat, saya persilakan. Baik, dapat saya simpulkan dari pendapat teman-teman tadi itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang teman-teman katakan tadi. Itu contohnya tadi kan teman-teman menyebutkan manfaatnya itu untuk media ilmu, untuk berkomunikasi, tapi kenyataannya teman-teman itu menggunakan gadget itu untuk menghabiskan waktu untuk sosial media seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Baik, sepertinya teman-teman sangat lesuh dan kurang bersemangat. Apakah teman-teman ingin bermain game? Halo. Apakah teman-teman bisa berpendapat tentang apa sih game yang lebih bisa? Apakah dari teman-teman ada yang bisa mengajukan game? Nampaknya teman-teman kurang bersemangat. Ada nggak sih game yang bisa membangkitkan semangat teman-teman? Izin opsi PK. Silakan kepada Elsa. Gimana kalau kita main Truth or Dare? Apakah ada pendapat dari kawan-kawan yang lain? Silakan Debbie. Pendapat dari kita. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pendapat dari kawan-kawan yang lain? Izin. Kepada Ferdi, silakan. Kalau cari namanya apa? Baik. Dari pendapat kawan-kawan tadi, mana sih yang paling bisa membangkitkan semangat dari kawan-kawan semua? Mengapa Karina? Silakan kepada Fajri. Kalau menurut Fajri ya, mengapa karena itu bisa membangkitkan semangat, dimana kalau mengapa karena itu kan kita kayak beringin, penasaran. Nah, jawabannya itu pun memunculkan kelucuan lawak. Nah, Betul, Beka. jadinya bisa memunculkan. Kalau Truth or Dare juga
kepo juga kita mereka kecil kalau mengapa karena kan ya mengapa karena, tapi kalau order kan bisa tuh ada tantangan, ada sama pertanyaannya juga, jadi kita tahu lah gitu BK. Izin PK, izin silakan membuat pendapat pada dari Pak Ferdi. Juri PK, karena itu akan membuat suatu kerugian kan. Kalau permainan food order itu akan misalnya ada pertanyaan yang tidak menyenangkan di dalam hati seseorang, itu akan menyinggung hatinya, akan menyakitkan hati seseorang tersebut. Mungkin itu dari saya. Izin PK. Silakan kepada Fadri. Seperti yang kita ketahui kalau kenyamanan keakraban dimulai muncul karena keharmonisan muncul karena kelucuan gitu PK kalau menurut saya. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan semua. Tapi kan kalau turut order kan pertanyaannya kan bisa kalau tidak Disesuaikan. sesuai bisa diganti lagi gitu BK. Kalau turut order juga kan bisa mengobati adrenalin kita gitu kalau ada yang memilih tantangan. Baik, di sini dapat saya simpulkan, alangkah baik di sini dapat saya simpulkan game yang akan kita Tapi lakukan yaitu ya sebelum kita melakukan game kita melakukan voting terlebih dahulu. Kepada kawan yang di sebelah kiri saya, silakan pendapat apakah true order atau mengapa karena. Order. Kepada Debbie, Ayu, Fadri, voting kepada Elsa, kepada Ferdi. Order. Baik, dari kawan-kawan semua itu melakukan truth order. Baik, bagi teman-teman yang bisa menjelaskan permainan truth order diserahkan kepada Devi. Baik, saya ulangi karena banyak kekacauan yang terjadi sebelumnya. Bagi teman-teman yang memilih truth order, angkat tangan. Yang memilih mengapa karena satu Yang yang memilih truth order tolong angkat. bagi teman-teman yang memilih permainan truth order, silakan angkat tangan. Baik, dapat saya simpulkan di sini game yang akan kita lakukan adalah game truth order. Kepada Devi, tolong dijelaskan bagaimana cara permainan. Yang putih ini lagi. nggak apa-apa kan udah banyak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai truth order itu adalah permainan pertanyaan dan tantangan. Jadi teman-teman yang mendapatkan sebuah pilihan dipilih salah satunya, dan nanti teman-teman yang lainnya akan memberikan sebuah tantangan ataupun pertanyaan yang menjadi titik kumpulnya yaitu pena. Apakah Pena bisa bagian Kepala. Kepala. Yang enggak, bukannya ini. Biar aku nanti lihat. baik, bisa dipahami? Bisa. Kita mulai. Kita saksikan ya. Derpi kalian dulu. Ini kan? salah tuh. Lebih Order, order. Truk. Pertanyaan. Kuat suaranya, nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang akan memberikan pertanyaan kepada Debbie, dipersilakan. Kepada Sukma dipersilakan. Baik, saya akan bertanya kepada Debbie. Jujur ya, kapan terakhir kali kamu berbohong dan apa kebohongan tersebut? terakhir kali berbohong. Semalam itu mama nanya udah makan dek, udah, padahal belum makan. Nah, tapi kalau menurut saya itu nggak berbohong. Lah. Karena mamanya nanya udah makan deh. Mamanya nanya kapan? Siang. Nah, kalau siang itu udah makan deh siang ini. Udah, baru itu berbohong. Kalau udah makan deh, udahlah. Kan makannya tadi pagi, nggak apa-apa. Ya, pokoknya Intinya itu lanjut. Baik, selanjutnya. Itu sebagai penjelasan dari apa apanya? Jadi itu nggak termasuk pembohongan kalau menurut saya pribadi. Harus ini dalam permainan ini itu kita harus menerapkan Ini udah sportivitas. der. Telepon orang random. Jangan, Kenapa? Jangan ya. jangan random. Dipilih. Hah? Dipilih. Ya betul bos. kalau kena PPB. Telepon invite ya. Telepon orang random. Ya, biar Jangan. saya sipir loh. Yang lain.
Yang barbar atau enggak barbar nih? Kan random bos. Random mau dipilih. Iya dipilih. Kasih tengah. Taruh sini tengah. Langsung berhenti. Ditengok orang ini lah aku pasti apa? Kalau Ya. diaktifkan aja. Kontak weh. Kontak weh. Kontak weh. Kontak. Di sini. Tunggu. Yang di sini baik kontak WA. Udah. Ini random ini. Udah. Tengoklah dulu nanti ke telepon adminnya. Ya, Nanti nggak diangkat, yang kenal lah. kenal lah biar kau diangkat. malam itu. Malam itu dimatikan lagi. Kalau orang mah Semua ya emang. Siapa ini yang mau ditelepon? Ah? Ih, makanya Ya, sih makanya kan sih, kan. kan. Yang kencang. Coba Bu Dewi, Ibu Dewi jangan Ibu Dewi. Jangan. Ulangi. Lagi. Lagi. Cepet. Stop. Dosen. Bu dari wes. Jangan. Jadi tangan terus ya. Inilah. Cepet. Nah ini. Jangan fotokopi, jangan fotokopi. Makanya ini fotokopi aja, artikel. Iya. Jangan dipilih-pilih lah bro. Bentar lah. Nah bro. ini ya. Ini ya, abang ini ya. Enak ada tunjuk pilih. Ah. Set. Itu undang. Tahu enggak Kamila? Ini. Tahu enggak? Foto enggak? Lu boleh berani. Naldi. Nanti itu Jangan Naldi. Jangan, yang pentingnya telepon orangnya lah ya. Iya. Telepon orang, nomornya nggak disimpan. Iya. Telepon orang, nomornya nggak disimpan. Iya. Biar latih bau lidah. Iya. Habis ini lah telepon. Nah ini ya. Ada foto. Ini lagi telepon ya. tanya kabar. Ini kayak dosen banget ya. Speaker. Dosen. Ini juga bro. Dosen. Mau mandi dulu. Mir. Tangannya jangan terlalu di sini. Lah ada tuh mah. Itu. Kan tinggal kita telepon kan. Mana. Sini. Kami naik kilo. Sukma. Ini pegang main loh. Terus Terus. di pertanyaan. Buat teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada Sukma, saya persilakan. Izin berikan pertanyaan. Kepada Ferdi dipersilakan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ananda. Yang pertanyaan ini mencakup pada kepribadian. Jadi Anda diharapkan menjawab dengan jujur lah ya. Apalagi ini permasalahan. Pertanyaannya, Apa itu definisi kepribadian? gangguan kepribadian. Iya. Kecemasan berlebihan apa yang pernah Anda alami di saat di rumah? Kecemasan yang berlebihan yang Anda alami di saat di rumah. Apakah gempa doang? Sama mati lampu. Oh, dia kamu bilang. Oh, emang sering mati lampu di batu sana? Kan walaupun nggak sering kan ada mati lampu. Dia tapi 8 intinya. Pas mati lampu, nggak minum lampu. Udah satu Oh, iya. makanya. Kenapa kan suka mati lampu nggak bisa napas kan? Iya. Itu Kami lah. napas sih kayaknya. Kami lah bisa nafas Aku nggak saja. Langsung nak Iya. ada tergantung kan. Tapi biasa kan lah mati lampu kita. Karena ini udah tadi dia larang orangnya. Yuk kita lanjut lagi ya kawan-kawan. Lanjut. Dah, 1, 2, 3. Nah dia tuh. Oh, Ayo. Order. Terus. Para teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, klaim seputar materi aja. Udah berapa kan nolak cowok? Ayu nggak ada tapi Ayu suka bilang.
Orang mah jalan-jalan. Nambah kok. Kau nak jalan-jalan. Inisial sih lah. Nggak boleh. Di Ya, situ aku aja lah, kerahasiaan. aku aja. Nah. Apakah ada kesempatan Ayu untuk membuka hati untuk si A? Habis. Amira. Jujur. Iya. Bandi. Apa tuh? Atau Adrian? Atau habis? Penting inisialnya A. Kalau A salah. Nggak boleh lah. Jujur, kalau buka hati mungkin sedikit. Soalnya kan kalau dipaksa pun nggak bakal bisa. Sedikit bisa. Oh iya. Kalau bukan dia lepas mau tidur. Pasti ada sunnya gini. Jangan dipaksa. Jika memang Lagi. Ini masih. Udah Mir? Udah Mir? Udah. Dua. Pekan enggak ada weh. dia harus putaran berapa? 90 derajat. 80. 190 sampai gini. Satu. Segini. Iya. Lanjut. Kan dengan der. Tangan. Jangan itu mah. Itu nggak tantangin namanya. Turun tangan. Iya, Ada I itu love you. udah. Nah itu udah. Foto sama dia. Itu gampang kali. Ada teriak kan Bilang I love you di sini. Halo Kak lah, jangan halo Kak. Halo Kak ya. Halo Kak aja lah. Oh, Kak udah masih kerja atau kuliah? Ih, mana bisa aja di sini teriaknya ha. Bikin halo Kak ya gitu aja. Kak udah kerja. Itu halo dek kerja atau kuliah ya perawat bidan Wah, udah biasa itu. Enggak lah, lain lah. Masa orang ini duduk semua, masa aku suruh jalan? berarti Apa? Saliman sama sini. Mana weh? Ini kok gangguan kepribadian nih. Lah, kalau Kenapa dong badan normal? Udah mari tentang. Telepon nih. Cepet lah. Lapik lagi hanya. Enggak ada gitu. Telepon biasa lagi ya. Hah? telepon selingkuhan. Telepon mantan. Mantan SD, mantan SMP, mantan SMA. Mantannya nggak jadi bisa. mantan gebetan Kan dia nggak jadi itu. Banyak macam coba ala. Benar nggak cerita sama aku? Nah, ini setelah ini udah lucu. Nggak ada. Cek telepon 1 2 kok nggak 1 2 3. Mbak Dery. speaker Kapan berarti? Udah nggak. Sabar dulu. Dia harus ada tanda silang di situ. Halo, ini. Halo. Gimana man? Ya. Nah, terus videoin. Coba ya. Hah, bilang kalah dulu sama dia. Aku ini kalah dari permainan. Jo dapat sadonya kok lu nih. Bentar. Apa dulu tinggal kan? Bentar, Elsa. Udah hilang. Ini berbeda. Oke. Mer. 1, 2, 3. Lagi. 1. Ah, ininya bisa jadi patokan dari TV. Lagi. 1, 2, 3. Ini tangannya kuat 1, 2. Ah. 1, 2. Kalau ada. Sekali dalam.
Hal apa yang membuat kamu menyesal? Tunggu. Iya, mantap itu pertanyaannya. Dong, aku tadi sunyi kencang. Iya. Apa? Menyesal seumur hidup. Hal apa yang menyesal? Jujur ya. Kamu merasa menyesal nggak melakukan sesuatu? Misalnya apa gitu? Kayak Bonda Bapak kan? Ganteng. Itu misal contohnya atau ada yang lain kita? Penyesalan yang paling Yang paling menyesal. gitu ya. Kalau mau merasa itu menyesal. Apa? Kesalahan yang paling menyesal. Udah. Gitu. Pergi barale. Berani. Bisa aja di barale. Pestanya besok. Gak bisa kuliah di Jawa. Jawa. Iya. Pertanyaan yang bagus dan jawaban yang bagus. Sasia kan aja nak perlu kaki dulu. Iya. Truth or dare? Kalau kata Pak Pedretti nggak ada telinga. Truth or dare? Jadi nggak pakai if lagi. Ya, pasti. Temen masih pakai kurung. Ya, truth or dare? Der. 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 Pukul si Ferdi 100 kali. Semangat anakku lah pada ada yang Iya itu dia. dadah pajak minum Gila ya kau. Per satu. enggak mau Dah salah kayak gitu. Nanti yang video-video kayak gitu dikat dah. Oh iya. Yo, saling Ferdi. Saling. Ida telepon Pandi, bilang kalian. jangan Iya. Jangan dong, jangan. Salaman doang, salaman. Bisa salaman. Sampan di. Enggak gini Pak, Elsa pengen sekolah Pak. Tidak nelpon orang tua apa Pandi? Enggak lah Pandi jangan lah. Ferdi. Afidi apa Adrian? Ferdi. Gak boleh di sini, soalnya kita kan sama-sama. Terus mau cari apa Pandi sekarang kalau nggak ada sekarang? Kan di telepon, kan tantangan di telepon. Iya. Udah tahu caranya. Biar tangan jam aku ngejar saya sebenarnya Biar Yudinya nih lagi rokok Adrian. Pandi. enggak pendira Kalau nggak kakak Ina. Kak. Oh iya minta foto sama Tak mau tegar kakak ini. Biar kami yang mau tapi tangan. baca gue jangan lah jangan ya saya Ada tangan. Iya. Cowok. Udah lah, kalau Ada itu nggak mau. cowok. Iya, minta foto sama dia. jangan sama tinggi aku sama Pak ada yang fotoan? enggak bina mau Sama Ferdi saya misalnya tanya peti Salah yang berbeda. sama Ferdi saling biasa. Karena kita telah melakukan game, apakah teman-teman sudah bersemangat? sudah. Baik. Selanjutnya, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu pengaruh dari gadget? Pengaruh baik pengaruh positif atau negatifnya? Baik, kepada teman-teman dipersilakan, kepada Devi dipersilakan. Baik, terima kasih TK. Kalau menurut saya dampak positif dari gadget ini adalah kita mendapat relasi yang luas, terus mendapat pengetahuan juga, terus bisa mencari cuan. Ya, oke, dampak negatif TK. Kalau dampak negatif dari HP ini kita kecanduan gitu, kecanduan terus menghabiskan waktu dengan sia-sia. Baik, terima kasih Devi. Kepada Ayu dipersilakan. Terima kasih kepada PK. Dampak negatif dari pengguna gadget ini adalah ketergantungan, maka akan membuat kita itu malas untuk belajar, dan dampak positifnya bisa untuk mendapatkan informasi. Baik, terima kasih kepada Ayu. Kepada Devi dipersilakan. Untuk dampak negatifnya dari gadget itu dapat menimbulkan perilaku kekerasan, terus mudarnya rasa kreativitas pada diri kita. Untuk dampak positifnya dapat menghasilkan cuan, dapat melihat informasi terkini, update terkini dari berita di luar negeri maupun di dalam negeri. Baik, terima kasih Devi. Kepada teman lain, kepada Sukma dipersilakan. Dampak positifnya yang pertama yaitu mendekatkan yang jauh.
Terus dapat mempermudah kita dalam menambah wawasan. Dampak negatifnya dapat masalah kesehatan seperti mata. Selanjutnya itu dapat menjauhkan yang dekat. Sekian dari saya kembali. Terima kasih Dewi. Kepada teman-teman lagi yang ingin berpendapat, saya persilakan. Kepada Fajri dipersilakan. Baik, kalau menurut saya PK dampak positifnya itu kita dapat mencari tahu contoh bisnis apa yang bagus, caranya gimana. Selain itu kita dapat menjadi seseorang yang mempunyai jiwa atau melihat orang-orang di atas kita dan melalui gadget dan mengetahui informasi-informasi di negara luar. Kalau dampak negatifnya itu dampak negatif banyak sekali kalau saya lihat sekarang ini Kak. Contohnya itu dari gadget kan bisa mendekatkan yang jauh, tetapi jika ketemu langsung itu jadi jauh, sama aja. Ngerti? Kalau di gadget itu kayak dekat gitu rasanya. Cuman kalau jumpa langsung jangankan untuk ngomong, sapaan aja enggak, ya kan? Iya. Jadi gitu Pak kasih. Baik, terima kasih Fajri. Kepada Ferdi saya persilakan. Baik, kalau menurut saya PK kalau dampak positifnya itu seperti kita sering-sering ilmu atau mencari ilmu di dalam gadget tersebut dan bisa mendapatkan informasi dan seperti yang telah dibilang kawan-kawan tadi, mendekatkan yang jauh, yang dekat makin dekat, yang jauh yang makin dekat. Terus bagi dampak negatifnya ialah seperti yang telah dibilang tadi, itu karena banyaknya waktu yang dihabiskan oleh gadget karena tidak bisa mengatur waktu atau sulit mengatur waktu tidur karena gadget tersebut ini. Ini bisa dikembalikan. Baik, terima kasih Ferdi. Baiklah, dapat saya simpulkan pengaruh dari gadget itu ada dua, yaitu pengaruh negatif dan pengaruh positif. Itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan gadget tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara teman-teman untuk membatasi diri agar tidak terjerumus kepada pengaruh negatif dari gadget tersebut. Baik, kepada Elsa saya persilakan. Baik, terima kasih PK. Di sini dapat saya sebutkan hal yang untuk mengurangi bermain gadget. Yang pertama itu perbanyak bersosialisasi dengan teman. Yang kedua itu matikan gadget sebelum tidur. Yang ketiga itu menghapus aplikasi yang menjadi penyebab kecanduan seperti kayak game yang menghambat kita untuk bersosialisasi dengan teman. Yang keempat itu mengetahui dampak kecanduan dari gadget. Sekian. Baik, terima kasih Elsa. Kepada Sukma dipersilakan. Baik, terima kasih PK. Di sini sedikit saya mengungkapkan pendapat. Yang pertama, hindari kebiasaan mendapatkan gadget. Yang kedua, aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Yang selanjutnya, mengurangi kebiasaan bermain gadget. Baik, terima kasih Sukma. Baik, kepada Fajri dipersilakan. Baik, terima kasih PK. Cara saya untuk mengurangi penggunaan gadget itu membuat schedule waktu. Selain itu membangkitkan motivasi dalam diri saya agar bisa mengontrol saya dalam penggunaan gadget. Selain itu mencari sumber-sumber informasi dengan cara membangkitkan motivasi dalam diri biar gadget ini berguna secara baik itu dan mencari hal-hal positif gitu. Selain itu ya membuat jadwal waktu schedule gitu. Baik, kepada Ferdi dipersilakan. Baik, kalau menurut saya PK itu ialah melakukan kegiatan-kegiatan misalnya seperti olahraga, mempersibuk diri, tapi tidak mempersibuk diri dalam melakukan gadget ini, tapi mempersibukkan diri di luar gadget ini seperti berolahraga, mengikuti organisasi dan lain segala macam. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengungkapkan pendapatnya tanpa adanya paksaan. Baik, dapat saya simpulkan dari pernyataan teman-teman tadi
Jadi itu cara mengatasi agar tidak terjerumus pengaruh dari gadget itu. Yang pertama itu menggunakan gadget itu dengan sebaik mungkin, memperbanyak bersosialisasi dengan teman dan keluarga, itu mematikan gadget itu sebelum tidur. Baik, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini, saya ingin mengetahui apa sih kesan dan pesan dari teman-teman dalam BKP kali ini. Kepada Devi, dipersilakan. Baik, terima kasih PK. Pesan dan kesan pada kegiatan bimbingan kelompok ini, kita dapat melihat ternyata banyak sekali dampak positif dan negatif. Jadi motivasi untuk diri saya untuk mengurangi dampak negatifnya dan memperbanyak dampak positifnya, dan BKP ini juga seru, dapat pengalaman baru. Sekian. Baik, terima kasih Devi. Kepada Ferdi, dipersilakan. Baik, kalau dari saya PK, kalau kesan dan kesan dari saya ialah pada bimbingan kelompok ini saya mengetahui banyak ilmu tentang pengaruh gadget. Yang pertama ada pengaruh dari dampak positif dan dampak negatif, itu dapat saya ketahui. Dan pada bimbingan kelompok ini kegiatannya sangat seru, ada kegiatan permainan dan segala macam, dan bisa menumbuhkan rasa yang tidak kenal menjadi kenal sama teman-teman yang lainnya. Baik, terima kasih Ferdi. Kepada Elsa, dipersilakan. Baik, terima kasih PK. Di sini pesan dan kesan dari saya tidak jauh beda dari yang sudah dibacakan oleh teman-teman sebelumnya. Dapat saya ambil itu, kesan yang dapat saya ambil pada bimbingan kelompok ini menyenangkan, dan kesan yang dapat saya ambil dari materi tadi itu saya bisa tahu apa itu dampak positif dan negatif dari gadget, dan saya bisa mengurangi dampak negatif dari gadget. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Fazli, dipersilakan. Baik, terima kasih PK. Kesan dari bimbingan kelompok ini, saya dapat mengenal banyak teman. Selain itu, saya dapat mengetahui apa sih itu bimbingan kelompok. Ternyata seperti ini, seru juga ya. Jadi kalau pesan untuk diri saya, untuk mengimbangi antara yang mana kegiatan positif, intinya mengontrol diri saya dalam melakukan sebuah tindakan. Itu PK. Baik, terima kasih. Kepada Ayu, dipersilakan. Terima kasih kepada PK. Menurut saya kesannya pada bimbingan kelompok kita hari ini menyenangkan, dan saya bisa mengeluarkan pendapat yang saya bisa berikan, dan tentu saja untuk kedepannya saya lebih berpandai-pandai lagi dalam menggunakan. Baik, terima kasih. Kepada Devi, saya persilakan. Menurut saya kesan dari saya pada bimbingan kelompok kita pada hari ini adalah saya bisa mengetahui apa sih dampak positif dan negatif dari gadget ini. Terus bimbingan kelompok ini juga sangat menyenangkan. Terus kalau pesan khususnya pesan pada diri sendiri adalah berpandai-pandailah dalam menggunakan gadget, jangan terpengaruh dengan gadget ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Sukma, saya persilakan. Terima kasih PK. Di sini dapat saya ambil kesannya dapat melatih komunikasi, dapat melatih kesannya dapat menambah wawasan saya, kesannya dapat membentengi diri dari pengaruh negatif. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyampaikan pesan dan kesannya. Di sini saya akan bertanya, apakah kawan-kawan bisa melakukan bimbingan kelompok ini untuk selanjutnya di lain waktu? Bisa. Baik, di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah berpartisipasi dalam mengikuti BKP ini dari awal sampai akhir. Mungkin kita akan menutup BKP kali ini dengan membacakan basmalah. Baiklah, untuk menutup bimbingan kelompok pada hari ini kita akan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.